Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya, Nak. Hari ini kita masuk ke bab baru ya. Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, saya akan share screen ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Terlihat, Nak? Terlihat, Mem. Oke, hari ini kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, jadi hari ini kita fokus untuk membahas tentang konsep dasar dari reaksi redoks yang sebenarnya telah kalian pelajari pada kelas 10. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menjelaskan beberapa definisi dari reaksi redoks. Nah, yang kedua menganalisis aturan-aturan pada bilangan oksidasi atau yang kita sebut dengan biloks. Yang berikutnya menjelaskan ciri-ciri dari reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Dan yang terakhir menjelaskan jenis-jenis yang ada pada reaksi redoks. Nah, di kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah makan apel, pernah, Nak? Pernah, Mem. Pernah. Oke, ketika kalian belah apel dan kemudian kan kalian biarkan di udara terbuka, ternyata setelah beberapa saat permukaan apel itu berubah warna. Benar ya? Nah, apa yang menyebabkan apel itu bisa berubah warna ketika kita biarkan di udara terbuka? Oh, ternyata secara kimiawi di dalam buah apel ini mengandung yang namanya enzim polifenol. Nah, enzim polifenol ini ketika kalian biarkan di udara terbuka menyebabkan terjadi oksidasi. Nah, oksidasi dari daging buah apel ini menyebabkan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Nah, oke, itulah di kehidupan sehari-hari ya yang terlihat jelas di kehidupan kita reaksi oksidasi dan reduksi ini. Nah, lanjut untuk definisi reaksi redoks. Nah, sebelum saya jelaskan, saya ingin mereview kembali ingatan kalian. Apa sih yang kalian ingat tentang reaksi redoks di kelas 10? Silakan, raise hand. Yang mau menjawab? Oke, silakan. Siapa yang bisa jawab? Yang kalian ingat saja definisi tentang reaksi redoks ini. Ayo, silakan. Ada yang bisa? Hairil? Reduksi itu bukan reaksi oksidasi ya, Mem. Itu biasanya reaksi dengan oksigen, Mem. Reaksinya dengan oksigen. Oke, yang lain? Terima kasih. Pelepasan elektron, Mem. Putri Dini, iya silakan, Nak. Berubahnya bilangan oksidasi, Mem, atau Oke, biloks. perubahan. Ada perubahan bilangan oksidasi. Oke, terima kasih. Yang lain? Pelepasan elektron. Oke, adanya pelepasan elektron. Nah, sebenarnya yang kalian bilang itu benar. Nah, reaksi redoks itu reaksi oksidasi, Mem, dengan oksigen. Itu benar. Nah, kemudian ada terjadi perubahan biloks, juga benar. Kemudian ada pelepasan elektron. Nah, sudah memenuhi semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Yang pertama, definisi reaksi redoks itu jika kita lihat dari oksigen. Nah, reaksi redoks itu adalah reaksi antara reaksi reduksi gitu ya, kepanjangan dari reaksi reduksi, kemudian reaksi oksidasi. Nah, dengan oksigen ini, reaksi reduksi itu reaksi pelepasan oksigen. Nah, oksigennya lepas. Sedangkan untuk oksidasi itu reaksi pengikatan oksigen. Nah, kalau kita buat reaksinya, kalau reaksinya itu dilepas oksigennya, di dalam reaksi, kata melepas itu berada di sebelah mana? Nah, sebelah kiri atau sebelah kanan? Lepas. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Artinya melepas. Ayo. Sebelah kiri, Mem. Iya, sebelah
Kiri, salah. Melepas, nakku. Artinya menjauh. Oke, saya ulangin ya kalau lupa. Nah, ada reaksi MgO. Ketika oksigen dilepas, maka oksigen itu berada di sebelah kanan, nak. Ditambah O2. Lihat nih, lepas dia. Oksigennya berada di sebelah kanan, menjauhi reaktan. Di sebelah kiri namanya reaktan, di sebelah kanan namanya produk. Artinya ini melepas. Ingat ya, pelepasan artinya lebih jauh, maka sebelah kanan. Nah, berarti kalau mengikat itu berada di sebelah kiri. Mg ditambah O2 menghasilkan MgO. Inilah reaksi pengikatan oksigen. Oksigen diikat, maka berada di dekat atau di sebelah kiri. Bisa ya untuk pengikatan dan pelepasan ya bedanya. Selanjutnya untuk hidrogen. Nah, karena ini tadi dia sudah dilepas, sisanya itu kebalikannya, nak. Jadi kalian cukup mengingat satu, reduksi itu melepas oksigen. Berarti hidrogennya diapain sama si reduksi? Diikat. Iya, ikat hidrogen atau H2. Gitu ya. Ikat, bukan ikan ya, ikat. Kalau mengikat maka berada di sebelah kiri. Na ditambah H2 menghasilkan NaH misalnya ya. Ini setengah. Nah, oke. Atau kita buat mengikat itu berada di sebelah kiri ya. Oke, sisanya apa? Kalau misalnya ini diikat, maka sisanya ini dilepas. Melepas hidrogen. Oke. Kemudian yang berikutnya elektron sama, nak. Sama dia seperti ini. Jadi ini aja yang beda. Kalau elektronnya sama-sama diikat. Mengikat elektron. Contohnya, Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Nah, ini berarti apa, melepas elektron. Mg menghasilkan Mg2+ ditambah elektron. Nah, jadi kalian cukup ingat yang pertama, sisanya itu kebalikannya untuk hidrogen dan elektron. Bisa ya? Nah, kemudian yang terakhir, seperti yang dikatakan oleh teman kalian, ada namanya bilangan oksidasi. Nah, jadi bilangan oksidasi ini setiap unsur mempunyai bilangan oksidasi atau bilox. Nah, untuk bilangan oksidasi, reaksi reduksi, itu bilangan oksidasinya akan turun. Nah, sedangkan bilangan oksidasi untuk reaksi oksidasi, apa bilangan oksidasinya, nak? Naik. Oke. Nah, inilah keempat definisi dari reaksi redoks. Nah, yang paling penting ini tentang bilangan oksidasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, reaksi redoks itu terdiri dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, seperti yang saya jelaskan ya. Peristiwa suatu atom melepaskan elektron disebut dengan oksidasi. Benar nggak reaksi oksidasi itu melepas elektron? Benar. Nah, ini yang kita bilang tadi. Oke. Kemudian peristiwa atom menerima elektron disebut reduksi. Oke, benar ya? Reaksi kalium dengan klorin merupakan reaksi redoks, katanya. Oke, inilah reaksi pelepasan elektron, reaksi oksidasi. Nah, ini reaksi penerimaan elektron atau reaksi reduksi. Kita lanjutkan. Nah, ini juga penting, ini untuk aturan bilox atau aturan bilangan oksidasi. Nah, jadi bilangan oksidasi itu adalah muatan relatif suatu atom berdasarkan keelektronegatifannya. Nah, karena di sini dikatakan muatan, berarti kalian jangan lupa bubuhin kata positif di depannya atau negatif. Karena ini berupa muatan. Kalau kalian tidak buat positif dan negatif, nanti saya anggap salah. Oke. Nah, aturan bilox ada beberapa. Yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Ada yang tahu nggak apa itu unsur bebas? Ada yang tahu unsur bebas itu apa? Iya, pada lupa. Oke. Unsur bebas digolongkan menjadi 3. Yang pertama, unsur bebas monoatomik. Nah, di sini ada kata mono. Artinya mono apa, nak? Satu. Nah, unsur bebas yang jumlahnya hanya 1. Contohnya apa? Semua jenis logam. Misalnya ada Mg, kemudian ada Fe, kemudian ada C, kemudian ada Zn. Nah,
Jadi semua jenis logam monoatomik jika kalian temukan di reaksi, maka Biloxnya sama dengan 0. Nah, kemudian unsur bebas diatomik. Artinya di itu apa, Nak? 2. Oke. Yang termasuk unsur bebas diatomik ada siapa aja, Nak? Masih ingat? Ada hidrogen. Kemudian ada oksigen. Kemudian ada golongan halogen. Halogen ada siapa saja? Ada F2, Cl2, Br2, I2. Nah, ini merupakan unsur bebas diatomik. Kalau kalian temukan di reaksi, maka Biloxnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah unsur bebas poliatomik. Nah, poli artinya banyak. Ada siapa aja tuh unsur bebas poliatomik? Hanya ada 2. Ayo, masih ingat nggak? Oke, ada S8, ada sulfur, kemudian ada fosfor, T4. Nah, kalau kalian temukan mereka juga di reaksi, maka Biloxnya sama dengan 0. Nah, contohnya misalnya ada reaksi ini, Nak. Mg ditambah O2 menghasilkan MgO. Nah, berarti kalau tentukan bilangan oksidasi Mg dan O2 pada reaksi tersebut, maka bilangan oksidasi Mg di sini berapa? 1. 0. Bilangan oksidasi O di sini berapa, Nak? 0. Pintar. Nah, kemudian yang kedua adalah bilangan oksidasi unsur ion itu sama dengan muatannya. Contohnya apa, Miss? Oke, contohnya nggak ada. Kita buat. Contohnya apa? Misalnya ada Fe3 positif di dalam reaksi. Ditambah 3 elektron menghasilkan Fe. Nah, berarti kalau kalian disuruh ditentukan Fe3+, berapa bilangan oksidasinya? Karena ini unsur yang mengandung ion, maka Biloxnya sama dengan muatannya. Maka berapa bilangan oksidasi Fe3+ di sini, Nak? 3, Mem. Iya, salah. Ayo, berapa? Plus 3. Kenapa saya bilang salah? Karena kembali lagi ke definisinya. Bilox itu adalah muatan. Kalau kalian sebut 3, saya salahkan. Oke, paham ya, Nak? Kemudian misalnya ada Na positif. Maka berapa biloxnya ini Na positif? 1. Positif salah. 1. Plus 1. Positif 1. Oke, kemudian kalau kalian ketemu lagi ada O2 negatif. Maka berapa bilox dari O2 negatif di sini, Nak? Min 2. Minus 2. Oke, sampai sini paham. Kita lanjutkan. Aturan yang ketiga katanya total bilangan oksidasi senyawa netral sama dengan 0. Nah, senyawa netral yang kalian tahu ada siapa, Nak? Sebutkan. Senyawa ya. Senyawa netral ada siapa aja, yuk? Yang kalian ingat aja, yang familiar di pikiran kalian. Garam. Iya, garam apa? Garam banyak. Garam apa? NaCl maksud kamu ya? Iya, Mas. Iya, NaCl yang ada di dapur Mama, Bu, katanya NaCl. Oke, ini adalah senyawa netral. Nah, katanya total bilox. Artinya, kalau kalian ketemu senyawa kayak gini, kalian jabarkan gini. 1 dikali bilangan oksidasi Na ditambah 1 dikali bilangan oksidasi Cl sama dengan, ini maksudnya, totalnya sama dengan 0. Karena apa? Karena ini senyawa netral. Kemudian misalnya ada lagi kalian ketemu ada KMNO4. Maka penjabarannya ada apa aja nih, Nak, untuk buat seperti ininya? Ayo, sebutkan. 1 dikali bilangan oksidasi Kn. Oke, ditambah. 1 dikali bilangan oksidasi Mn. Oke, kemudian 1 dikali bilangan 4 atau 1? 4. Nah, kan ada 4 O-nya. 4 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Bisa ya, itu untuk penjabarannya. Tapi nanti kalau kalian udah tahu, nggak usah dijabarkan. Cepat kita menentukan bilox ini. Oke, yang selanjutnya adalah total bilangan oksidasi senyawa bermuatan sama dengan muatannya. Yuk, senyawa bermuatan yang kalian tahu ada siapa? Adelina. Senyawa bermuatan yang kalian tahu ada siapa, yuk? Ada NH4 positif. Nah, berarti kalau kalian jabarkan, ini menjadi seperti ini, Nak.
1 dikali bilangan oksidasi nitrogen ditambah 4 dikali bilangan oksidasi hidrogen sama dengan, nah totalnya ini bukan 0, melainkan muatannya. Berapa muatan senyawa itu, Nak? Positif Plus 4. 1. Iya, pintar. Plus 4. Positif 1. Nah, kemudian kalau kalian ketemu lagi ada S2O3 2 negatif. Nah, bagaimana nih penjabarannya? 2 dikali Kali bilangan oksidasi. S. sulfur ditambah 3 3 dikali bilangan oksidasi oksigen sama dengannya berapa? Pinter, minus 2. Oke, bisa ya aturan yang keempat. Selanjutnya, aturan yang kelima, bilangan oksidasi logam dalam senyawa sama dengan positif nomor golongan. Nah, jadi semua logam dalam suatu senyawa itu biloxnya positif nomor golongan. Nah, contohnya, kalian ketemu Li di suatu senyawa, maka bilangan oksidasinya berapa, Nak? Positif 1. Misalnya di sini ada LiO 2. Li2O gitu ya. Maka bilangan oksidasi Li di sini berapa? Positif 1. 2. Positif 1 karena dia 2 maka positif 2. Gitu ya. Misalnya ada NaH. Na golongan berapa, Nak? 1. Golongan Golongan 1. 1A. Maka bilangan oksidasinya positif 1. Lanjut, misalnya kalian ketemu CaO. Ca golongan berapa? Golongan 2. Iya, golongan 2. Maka bilangan oksidasinya berapa, Nak? Positif 2. Oke, pintar. Kemudian kalian ketemu nanti Al2O3. Al golongan berapa? 3. Maka bilangan oksidasinya berapa? Plus 3. Karena dia ada 2, maka biloxnya plus 6. Gitu ya. Nah, lihat nih. Golongan 1A, biloxnya plus 1, dan selanjutnya. Nah, kemudian kalau kalian ke golongan 5, itu kan bukan logam. Logam itu hanya 1A, 2A, 3A sebagian ya, karena kemudian berbeda dengan logam yang ada di golongan transisi atau grup B. Ya, grup B. Karena apa? Golongan transisi memiliki bermacam-macam bilox. Oke. Nanti kita lihat, gantung dia di senyawa apa. Lanjut. Katanya bilangan oksidasi hidrogen. Nah, bilangan oksidasi hidrogen ini berubah-ubah. Nah, yang pertama, jika kalian temukan di senyawa yang biasa. Nah, kalau di senyawa yang biasa, bilangan oksidasi hidrogen selalu positif 1. Nah, senyawa biasa itu senyawa seperti apa, Miss? Contohnya H2O, HF, HCl, gitu ya. Kemudian ada lagi nanti kalian ketemukan di H2SO4. Kalau kalian temui hidrogen, maksud saya, di senyawa ini, maka biloxnya plus 1. Oke, kalau hidrogen di sini plus 1. Si Cl ini berapa? Agar 0, karena ini kan senyawa netral. Agar 0, maka si Cl berapa? Minus 1. Ya, pinter. Oke, selanjut. Hidrogen ini kan plus 1. Agar 0, maka F berapa? Sama, minus 1. Sama, minus 1. Oke, maka tadi kita dapatkanlah di sini. Untuk FClBrI itu minus 1. Sebenarnya kalian tahu ya minus 1 itu dari mana? Karena dia menerima 1 elektron untuk stabil. Kalau kalian ingat pelajaran kalian kelas 1. Lanjut. Jika di senyawa hidrida logam. Nah, hidrida logam, bilox hidrogen itu berubah. Bukan plus 1, melainkan negatif 1. Ingat ya, dalam senyawa hidrida logam. Artinya hidrida logam itu ada hidrogen yang berinteraksi dengan logam. Contoh reaksinya apa? NaH, LiH, BeH2. Kita tentukan. Lihat. Na tadi kan golongan 1A. Maka berapa biloxnya, Nak? Plus 1. Oke, agar 0, kan ini senyawa netral. Maka agar 0, berapa hidrogennya? Minus 1. Iya, minus 1. Sesuai kan dengan aturan ini? Lanjut. Be, berelium, ada di golongan berapa? Plus 2. Golongan 2A, maka dia plus 2. Agar 0, maka hidrogennya di sini berapa, Nak?
Minus 2. 2. Karena dia 2, bagi 2. Otomatis satu hidrogennya, biloxnya itu adalah minus 1. Sampai sini paham? Paham, Miss. Paham. Lanjutkan. Aturan yang berikutnya, nah ini untuk oksigen. Nah, untuk oksigen, di dalam senyawa biasa, biloxnya itu adalah minus 2. Oke, kita lihat. Nah, lihat di sini. Hidrogen itu berapa, Nak? Biloxnya tadi, Nak? Positif 1. Nah, jumlahnya 2, maka menjadi plus Positif 2. Agar 0, maka oksigennya berapa biloxnya? Minus 2. Minus 2. Minus 2. Sesuai kan dengan aturan ini? Oke, kalau di sini oksigennya minus 2. Kali berapa di sini? Kali 2. Maka bilox oksigen di sini berapa? Minus 4. Kalau yang ditanya adalah nitrogen. Berapa ini nitrogennya berarti, Nak? Plus 4. Sampai sini paham ya? Lanjut. Kalau di senyawa peroksida. Nah, ini peroksida, maka bilox oksigen itu menjadi minus 1. Kita buktikan. Hidrogen, tadi berapa bilox hidrogen? Plus 1 kali 2 plus 2. Otomatis oksigennya di sini berapa agar 0? Negatif 2. Nah, ini kan ada 2. Maka satu oksigen, biloxnya itu minus 1. Minus 1. Paham ya? Dalam peroksida, bilox oksigen bukan minus 2, melainkan minus 1. Nah, ada lagi. Katanya dalam superoksida. Kalau dalam senyawa superoksida, bilox oksigen berubah lagi menjadi minus setengah. Kita buktikan. Li golongan 1A, maka biloxnya berapa? Positif 1. Oke, maka oksigennya agar 0 di sini minus 1. Karena dia 2, maka satu oksigen berapa biloxnya, Nak? Minus setengah. Terbukti ya. Nah, yang terakhir dalam F2O2. Nah, F itu golongan halogen. Berapa tadi biloxnya, Nak? Halogen. Minus 1, Mem. minus 1 kali 2 minus 2. Otomatis oksigennya plus 2. Plus 2 ya. Dibagi 2, maka oksigennya plus 1. Terbukti ya. Kemudian yang berikutnya dalam F2O. Nah, di sini minus 2, maka oksigennya plus 2. Sampai sini bisa untuk aturan bilox. Ini dasarnya ya, Nak ya. Kalian harus paham. Ada pertanyaan untuk aturan bilox? Tidak. Oke, kita langsung lanjut. Untuk bilangan oksidasi maksimum dan minimum. Nah, kata maksimum artinya itu bilangan oksidasi tertinggi. Nah, bilangan oksidasi tertinggi dari suatu unsur itu adalah positif nomor golongannya. Nah, artinya maksimum itu kan sudah tertinggi. Maka dia tidak dapat dioksidasi. Ya, karena tidak dapat teroksidasi. Karena apa? Karena oksidasi itu kan kenaikan bilox. Jadi kalau tidak dapat dioksidasi lagi, maka dia masuk ke dalam bilangan oksidasi maksimum. Nah, kemudian ada namanya bilangan oksidasi minimum. Arti minimum itu kan terendah ya, Nak. Kalau terendah berarti tidak dapat diapain lagi dia, Nak? Tidak dapat reduksi. Ya, tidak dapat tereduksi. Artinya dia sudah mencapai batas terendah, tidak dapat turun lagi biloxnya. Nah, rumus dari bilangan oksidasi minimum itu adalah positif nomor golongan dikurang dengan 8. Contoh untuk bilangan oksidasi ini. Misalnya ada katanya F, fluorin. Maka bilangan oksidasi maksimumnya berapa, Nak? Ini golongan berapa? Golongan 7A. Maka bilangan oksidasi maksimumnya berapa, Nak? Positif 7. Bilangan oksidasi minimumnya adalah plus 7 dikurang 8. Berarti bilangan oksidasi minimum dari fluorin adalah minus 1. Iya, pintar. Lanjut. Untuk penentuan bilox. Nah, ada katanya K2CR2O7. Kalau kita jabarkan menjadi 2 dikali bilangan oksidasi K, ditambah 2 kali bilangan oksidasi CR, ditambah 7 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Kita tentukan di sini.
Oke, lihat. K itu tadi golongan berapa, Nak? 1. Nah, berarti ini yang ditentukan, disuruh tentukan itu si CR ya, Nak ya, si CR. Kenapa CR yang ditentukan? Iya, karena dia adalah logam transisi yang biloxnya berubah-ubah. Nah, K tadi golongan 1A, maka di sini bilangan oksidasi K itu adalah positif 1. Ditambah 2 dikali bilangan oksidasi CR, ditambah 7 kali bilangan oksidasi O. Tadi berapa bilangan oksidasi O, Nak? Minus 2. Benar, minus 2 sama dengan 0. 2 CR sama dengan min 14 tambah 2, min 12. Pindah ke kanan menjadi plus 12. 12. Maka bilangan oksidasi CR adalah plus 6. Plus 6. Nah, ini cara ribetnya, cara gampangnya kalian tinggal begini aja, Nak. Lihat. K itu kan plus 1, kalian buat aja di sini langsung, plus 2. O-nya itu min 2 kali 7, maka min 14. Agar 0, maka CR-nya kan plus 12. Bagi 2, maka bilangan oksidasi CR sama dengan plus 6. Tidak perlu kalian jabarkan gini lagi kalau kalian ketemu soal. Langsung begini aja ya. Lanjutnya, nah ini, cara cepat, yuk. Tanpa kita jabarkan seperti ini. Yuk, bagaimana nih? Yang pasti yang disuruh tentukan itu si S nih, yang digaris bawahi si S. Maka lihat, O tadi berapa, Nak, biloxnya? Minus 2. Min 2 kali 3, berapa, Nak? Minus 6. Agar minus 2, maka berapa si S? 4. Iya, Plus 4. 4. Maka 1S berapa biloxnya? 2. Plus 2. Bisa ya? Kemudian kalau ada lagi di sini, KMNO4, yang suruh tentukan si MN. Nah, bagaimana nih caranya? K di sini berapa? 1. Plus 1. 1. O di sini berapa? Minus 8. 8. Minus 8. Maka berapa MN-nya agar 0? Plus 7. Plus 7. Pinter. Nah, kalau ketemu lagi ada BaCl2. Ditentukan Ba katanya. Berapa nih Cl? Minus 1. Dia kan halogen kan, Nak? Minus 1. Kali 2, minus 2. Maka berapa sih Ba-nya? Positif 2. Positif 2. Sampai sini untuk penentuan bilox bisa? Insya Allah, Miss. Oke, yang lain lagi ya. Misalnya C2O4 2 min. Disuruh tentukan C. Yuk, berapa nih C-nya? Satu orang. Berapa C-nya? Jangan keroyokan. O, ayo silakan. Siapa Putri Dini? Silakan. Plus Fikri. Plus 3. Iya, ini minus 8. Agar dia min 2, maka ini plus 6. Maka 1C-nya plus 3. Bisa ya? Bisa, Mem. Bisa, Nah, Mem. ciri-ciri reaksi redoks. Siapa yang masih ingat nih? Anak Mendel kelas 10. Ciri-ciri reaksi redoks sudah saya jelaskan kemarin. Di kelas 10 kalian waktu tatap muka. Ayo, Adelina, bisa? Ciri-ciri reaksi redoks yang kamu ingat? Hairil, bisa Hairil? Pada lupa. Siska bisa? Miss. Oke, Adelina silakan. Ciri-ciri redoks yang kamu ingat apa aja? Ada beberapa unsur bebas, Miss. Oke, ada beberapa unsur bebas. Kemudian apa lagi, Nak? Ada perubahan bilox. Ada perubahan bilox. Kemudian apa lagi, Nak? Ingatnya cuma itu, Miss. Oke, baik. Benar sekali yang dikatakan Adelina ya. Ada unsur bebas. Ini ciri-ciri redoks yang utama. Terdapat unsur bebas di reaksi itu. Nah, unsur bebas tadi kan ada monoatomik, diatomik, poliatomik. Kemudian dia terdapat reaksi reduksi dan ada juga reaksi oksidasinya. Nah, kemudian dia itu bukan reaksi asam tambah basa. Itu ciri-ciri utamanya. Dia bukan reaksi asam tambah basa. Itu ya. Jadi setiap ada reaksi yang mengandung unsur bebas itu bisa kita katakan dia redoks. Nah, ini contoh reaksi redoks. Lihat. Ada unsur bebas. Benar kan ada unsur bebas di sini, Nak? Benar, unsur Miss. bebas kan? Nah, Iya, Miss. kemudian dia ada reaksi oksidasi dan reduksi. Kita tentukan pertama ini. Bilox Fe, dia unsur bebas, maka biloxnya 0. Kemudian bilox Fe3+, karena dia unsur bermuatan, maka biloxnya plus 3. Nah, kemudian SO4 2 negatif.
Nah, di sini kita tentukan bilox S-nya. Lihat, ini min 8. Agar dia min 2, maka S-nya plus 6. Bisa ya? Kemudian di sini SO2. Karena dia O-nya min 4, agar 0, maka S-nya plus 4. Nah, di sini untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi, ingat aja, nak, yang mengalami perubahan bilox, itu umumnya bukan hidrogen dan O. Ingat ya, yang mengalami perubahan bilox itu bukan hidrogen dan O. Maka yang kalian tentukan itu atom sebelahnya. Misalnya ini. Maka antara SO4 2-min yang mengalami perubahan bilox pasti bukan si O, melainkan si S. Gitu ya. Oke. Fe berubah biloxnya dari 0 ke plus 3. Naik ya. Artinya reaksinya reaksi apa itu? Oksidasi. Kemudian sulfur berubah biloxnya dari plus 6 ke plus 4. Biloxnya turun, maka reaksi ini reaksi reduksi. Maka ini termasuk ke dalam ciri-ciri reaksi redoks, maka dia adalah reaksi redoks. Kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri berikutnya, nah reaksi pembakaran itu adalah reaksi redoks. Kan ada unsur bebas kan, reaksi pembakaran. Kemudian dia reaksi penggabungan seperti yang tadi, Mg ditambah O2 menghasilkan MgO, itu reaksi penggabungan. Kemudian reaksi dekomposisi atau reaksi penguraian, NaH menghasilkan Na ditambah H2. Ini juga termasuk ke reaksi redoks. Reaksi bukan redoks, ini reaksi pergantian, reaksi pengendapan, dan reaksi asam basa. Makanya reaksi redoks itu bukan reaksi asam tambah basa. Lanjut, jenis-jenis reaksi redoks. Siapa yang masih ingat jenis-jenis reaksi redoks? Autoredox, Ma'am. Oke, autoredoks. Benar, Ulul Azmi. Yang lain. Kebalikan autoredoks atau disproporsionasi, kebalikannya apa, nak? Reaksi konproporsionasi. Agak belibet memang namanya ya. Oke. Jadi reaksi redoks ada 3. Ada reaksi redoks yang biasa, ada reaksi redoks autoredoks atau disproporsionasi, dan ada kebalikannya, reaksi redoks konproporsionasi. Nah, apa yang membedakan mereka? Kita lihat contoh yang berikut. Nah, kita lihat di sini ada contohnya. Cr2O3. Maka kalau dia seperti ini, otomatis yang kalian cari biloxnya bilox siapa, nak? Kalau senyawanya Cr2O3. CR. CR. Nah, Cr di sini O3 minus 6. Agar 0, maka Cr-nya plus 6. Maka 1 Cr biloxnya 3. Oke, Al merupakan unsur bebas, otomatis biloxnya 0. Nah, menjadi Al2O3. Kalian cari bilox siapa nih kalau senyawanya begini? Al, Ma'am. Al. Ini minus 6. Agar 0 ini plus 6. Maka 1 Al-nya dia plus 3. Nah, Cr itu juga unsur bebas, maka biloxnya 0. Lihat. Cr berubah dari plus 3 ke 0. Turun ya, namanya reaksi reduksi. Al dari 0 ke plus 3 namanya reaksi oksidasi. Oke, dari sini kalian akan ketemu yang namanya oksidator. Kemudian kalian ketemu yang namanya reduktor. Nah, dengarkan saya. Oksidator itu adalah spesies reaktan yang mengalami reaksi reduksi. Saya ulangi. Oksidator adalah spesies dari reaktan yang mengalami reaksi reduksi. Oke, berarti siapa oksidatornya dalam reaksi ini? CR2O3. CR2O3 adalah oksidator. Oke, pintar. Kebalikannya, reduktor adalah spesies dari reaktan yang mengalami oksidasi. Berarti siapa, nak? 2Al. 2Al, pinter. Oke, lanjut. Kemudian kalian akan ketemu lagi yang namanya hasil oksidasi, kemudian hasil reduksi. Sesuai namanya, hasil oksidasi adalah produk yang mengalami oksidasi. Siapa itu? 2Al2O3. Oke, pintar. 2Al2O3. Hasil reduksi adalah produk yang mengalami reaksi reduksi.
2 C. 2 C. Kristal. Ini dikatakan reaksi redoks biasa. Artinya apa? Oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi adalah 4 jenis zat yang berbeda. Artinya reaksi ini kalau dulu kali saya bilang adalah reaksi 2 jadi 2, gitu kan? Artinya oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya itu 4 zat yang berlainan. Sampai sini bisa paham untuk reaksi redoks yang biasa, Nak? Insya Allah, Miss. Paham, insya Allah. Oke. Lanjut untuk reaksi yang berikutnya. Nah, kita tentukan biloksnya. Kalau kalian ketemu NaOH, siapa yang kalian tentukan biloksnya? N. Na. Nah, OH itu kan OH negatif ya, Nak. OH itu adalah OH negatif. Maka Na-nya berapa? Positif 1. Karena dia juga golongan 1A. Cl2, berapa biloksnya ini? 0. 0, pinter. NaCl. Cl ini Na plus 1, maka Cl-nya minus -1. 1. Na plus 1, O minus 2, maka berapa Cl-nya, Nak? Plus 1. Oke, plus 1. Siapa yang berubah nih biloksnya? Cl ya. Cl berubah. Dari 0 berubah menjadi minus 1. Kemudian ke plus 1. Nah, dari 0 ke min 1 namanya reduksi. Selanjutnya, Cl juga berubah dari 0 ke plus 1. Namanya reaksi oksidasi. Sekarang saya tanya, siapa oksidator? Siapa reduktor? Siapa hasil oksidasi? Siapa hasil reduksinya? Oksidatornya siapa, Nak? Cl2. Oke, reduktornya siapa? Sama. Oke, hasil oksidasinya siapa? NaClO. Hasil reduksinya siapa? NaCl. NaCl. Bisa kalian lihat spesies apa yang sama, Nak? Oksidator dan reduktornya ternyata satu zat yang sama. Ini dikatakan reaksi apa? Autoredoks atau reaksi disproporsionasi, atau biasanya saya sebut reaksi 1 jadi 2. Artinya oksidator dan reduktornya adalah satu zat yang sama. Bisa ya, Nak? Lanjut yang terakhir, ini agak panjang ya, nggak apa-apa karena reviewnya lama. Oke, kita lanjut. pH 4. Lihat di sini, H itu plus 1. Dari kali 4 menjadi plus 4. Maka berapa C-nya biloksnya? Minus 4. 4. Oksigen, bilangan unsur bebas, maka biloksnya 0. Di sini O-nya. O-nya adalah min 4, maka C-nya berapa? Plus. Kenapa ini saya tinggalkan? Karena tidak mungkin saya bilang tadi kan hidrogen dan oksigen itu mengalami perubahan biloks. Maka perubahan biloksnya antara siapa dan siapa, Nak? Nah, C berubah dari minus 4 ke plus 4. Kemudian O berubah dari 0 ke minus 4. Ya, maka ini kita sebut reaksi apa? Oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi. Yuk tentukan oksidatornya siapa? 2O2. 2O2. Reduktornya CH4. Hasil oksidasinya siapa? CO2. Hasil reduksinya siapa? CO2. CO2 juga. Nah, ini disebut reaksi apa? Proporsionasi. Atau reaksi 2 menjadi 1. Karena apa? Karena hasil oksidasi dan hasil reduksinya adalah satu zat yang sama. Sampai sini bisa, Nak? Insya Allah, Miss. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jelas, Tidak, ya? Miss. Oke, jadi di psikologi hari ini kalian adalah ulangan harian. Jangan lupa akses ulangan hariannya ya. Nah, semoga hari ini bermanfaat dan saya doakan kita dalam keadaan sehat selalu ya. Semangat belajarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.